Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Pada siang hari ini jam terakhir kita pelajaran melalui daring, tapi tetap semangat ya, walaupun dari rumah. Harapannya kalian bisa terus semangat tanpa lelah ibaratnya ya, walaupun banyak pembelajaran untuk hari ini. Untuk yang pertama, anak-anak silakan masuk ke nirpot.com. Nah, kemudian ini kodenya ya. Ini kodenya DJ64M. Kodenya DJ46M. Nah, DJ64M. Ya, udah ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian, nah sebelum kita belajar, oh iya, Bapak sampai lupa. Kita harus berdoa dulu. Ya. Minta Nur, coba Nur untuk mimpin doa untuk hari ini. Ya, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nur. Ya, Anak-anak Pak. siapa yang tidak masuk hari ini? Nindi, Pak. Nindi, kemana ini Nindi tadi ya? Ada tahu, Pak. Tadi jam pertama ada, Pak. Oh iya, karena daring ya kepentingan. mungkin sinyal ya. Mungkin. Iya, Pak. Iya. Ya. Baik, yang sudah masuk ke nirpot.com tadi, ini ada game sedikit ya. Yang pertama ada titik-titik, 9 titik. Nah, perintahnya sambungkan ke 4 titik tanpa terputus. Coba siapa yang bisa? Ya, 4 titik. Wah, Siti bisa ini. Oh iya, si Nur ya. Ya, Pak. Yuyun sudah? Sudah, Pak. Oh Bisa, iya. Pak. Sudah, Pak. Oh iya, sudah nih ya. Ya, benar. Semuanya sudah bisa menyambungkan 4 garis tanpa terputus. Nah, kita akan masuk ke materi mobilitas sosial. Apa sih yang harus kalian siapkan sebelumnya? Yang pertama adalah alat tulis. Sudah disiapkan? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Terutama kuota ya. Kuota, handphone, laptop. Nah, kemudian kesepakatan belajar. Yang pertama nih gambar, lagi mendengarkan headset. Berarti kalian harus mendengarkan dengan baik. Kemudian ada anak-anak yang lagi tunjuk jari. Berarti kalau misalnya kalian ke toilet, kalian bertanya, kalian ingin sharing, harus tunjuk jari. Kemudian ada tugas. Ini ada siswa yang sedang mengerjakan tugas. Berarti setiap pembelajaran jika ada Bapak Ibu guru yang memberikan tugas termasuk pelajaran Bapak harus dikerjakan. Kemudian jangan tertidur walaupun proses pembelajaran virtual. Ya, jangan tidur, jangan lemah letih lesu. Kemudian ini ada gambar kamera. Ada gambar kamera berarti selalu open kamera. Tujuannya apa? Supaya Bapak memastikan kalian itu tetap fokus atau tidak sih, kan gitu. Nah, ini gambar orang bertanya. Apakah ada yang mau bertanya atau setuju semua? Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik. Setuju, Pak. Kemudian, karena kita mempelajari tentang mobilitas, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Kemudian menjelaskan pengaruh mobilitas terhadap pluralitas. Kemudian menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Itu ya. Baik, kita sudah menjalani kesepakatan, kemudian tujuan belajar, maka kita masuk ke materi. Mobilitas sosial. Siapa yang tahu? Mobilitas sosial artinya? Mobilitas. Mobile, dari kata mobile. Perpindahan. Perpindahan, Pak. Perpindahan apa? Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Iya, benar sekali. Ya. Nah, mobilitas sosial berarti kaitannya dengan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain atau bisa juga perpindahan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
Nah, di sini ada versi menurut tokoh ya, ada Harten and Han, ada Kim Bal-yong. Buku paketnya bisa dibuka ya. Jadi sambil mendengarkan Bapak, kalian bisa membuka buku paket tuh ya. Di halaman 83, di situ ada halaman 83. Ya, Bapak. Ya. Kemudian bentuk mobilitas sosial ada 2, vertikal dan horizontal. Nah, vertikal sendiri ada yang ke atas maupun ke bawah. Yang ke atas atau social climbing. Ini contohnya, ya, contohnya. Pak Jokowi yang dulu tukang kayu, kemudian menjabat dari menjadi wali kota Solo, akhirnya menjadi presiden. Nah, itu disebut vertical climbing. Perpindahan kedudukan status sosial dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kira-kira kalian bisa menyebutkan nggak contoh lain di sekitar kalian masing-masing? Siapa? Yuyun? Saya Pak. Ya. Misalnya dari yang tadinya RT jadi Pak Lurah, Pak. Iya, Pak RT jadi Pak Lurah. Di tempatmu ya, Yun ya? Iya, ada ya? tempat saya ada. Oh, ada. Nah, itu mencerminkan adanya mobilitas vertikal ke atas atau yang disebut social climbing. Nah, ada lagi vertikal menurun atau yang disebut social sinking. Ini gambar Bapak tua ya. Dia menghadap ke arah, istilahnya dia membayangkan dulunya seorang manajer ya, dulunya seorang manajer. Dulu itu saya seorang manajer, sekarang saya pensiun. Nah, berarti artinya adalah proses penurunan status kedudukan seseorang. Nah, proses penurunan status atau kedudukan seorang itu biasanya menimbulkan gejolak kejiwaan. Nah, kalau ini yang gejolak kejiwaannya yang positif, Bapak pensiun ini ya. Tetapi ada juga yang negatif, misalkan ketangkap KPK ya kan. Ya, contohnya itu. Ketangkap KPK, banyak politis-politis yang ada di berita ya kan, sampai saat ini ketangkap. Nah, itu adalah menimbulkan gejolak kejiwaan. Biasanya akan memunculkan rasa malu, emosi, marah, dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Baik. Kemudian ada yang namanya horizontal. Ada yang horizontal, berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan status atau kedudukan yang sama. Contohnya, kalian dari rumah sewaktu belum daring ya, sewaktu belum corona, kalian dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu termasuk mobilitas horizontal atau vertikal itu? Horizontal, Pak. Horizontal, karena statusnya pelajar ya kan. Kalian Iya. masih SMP, ya kan, SMP kelas 8 dari rumah ke sekolah, seperti itu ya. Kemudian orang yang berpindah tugas misalkan ya, seperti itu. Orang yang berpindah tugas. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh lain, misalkan siapa yang horizontal? Apa ya? Apa? Siti mungkin? Yang horizontal itu misalkan kepala sekolah, misalnya Pak kepala sekolah. Dia tadinya kepala sekolah SMP Ma'arif, kemudian dipindahkan ke kepala sekolah SMP Negeri 1 Bongas. Jadi sama-sama menjabat menjadi kepala sekolah. Ya, statusnya Benar masih nggak, kepala Pak? sekolah ya? Iya. Iya, benar sekali ya. Apa yang disampaikan Siti Kori itu benar ya. Jadi masih dalam status yang sama. Tuh. Kemudian kira-kira mengapa kok orang itu melakukan mobilitas sosial? Apa sih yang mendorong seseorang? Mengapa si Yuyun dari rumah waktu zaman belum COVID ya harus datang ke sekolah, ya kan? Siti Kori dari rumah ke pasar nemenin ibunya. Nah, kenapa harus melakukan mobilitas sosial? Apa yang mendorong? Ternyata yang pertama ada faktor struktural, kemudian faktor individual, ya kan? Kalian bisa membaca di buku ya. Kemudian ada faktor sosial, faktor ekonomi. Namun kebanyakan dari faktor-faktor itu memang secara nyata mampu membuat seseorang itu melakukan mobilitas sosial. Seperti itu. Ada faktor politik, ada kemudahan akses pendidikan.
Nah, sekarang yang menghambat, kalau dilihat di gambar, ini gambar ya, kemiskinan. Ini maaf saja ya, kemiskinan. Memang kalau kemiskinan itu orang nggak bisa ngapa-ngapain. Bergerak saja susah ya, kaitannya dengan ekonomi soalnya. Mau pergi ke mall aja susah ibaratnya. Ya kan, jangankan pergi ke mall, pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga susah. Ya, kalian bisa memperhatikan apakah di lingkungan sekitar kalian itu apakah ada yang seperti itu, yang saya harusnya ke pasar kok nggak bisa karena faktor-faktor yang seperti di atas tadi. Kemudian diskriminasi, perbedaan suku, ras, agama, golongan yang menyebabkan seseorang sulit untuk melakukan perpindahan. Misalkan perang antar suku ya. Kalau dilihat di berita itu ada ya perang antar suku hanya gara-gara masalah sepele. Hingga akhirnya perbatasan ditutup, ya kan? Kalau kalian sering nonton berita, perbatasan ditutup, nah, orang tidak bisa melakukan perpindahan atau mobilitas. Oke. Kemudian untuk saluran mobilitas ada di dunia pendidikan. Seperti kalian ini merupakan saluran pendidikan. Kemudian ada lagi politik, ya, orang pengen menjadi pemimpin harus masuk ke dalam organisasi politik. Kemudian ekonomi dan profesi. Sekarang dampak mobilitasnya. Dampak mobilitasnya kira-kira yang pertama mendorong seseorang lebih maju. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Maksudnya gimana itu? Kok saya melakukan perpindahan itu bisa mendorong saya untuk lebih maju? Kira-kira gimana? Saya Pak, misalnya seseorang yang pindah dari desa ke kota mencari pekerjaan yang lebih baik, sehingga seseorang itu bisa lebih maju secara ekonomi, Pak. Iya, benar sekali, Yuyun ya. Orang pindah dari desa ke kota supaya dengan argumentasi supaya kesejahteraannya meningkat. Kalau kesejahteraannya meningkat, ada kaitannya dengan nomor 2, mempercepat perubahan sosialnya. Status sosialnya jadi berubah. Ya kan, menjadi orang terpandang kan gitu kan. Ya, Pak. Apalagi dudukannya wah, tadinya karyawan biasa. Ya. Sinur tadinya karyawan biasa sekarang menjadi manajer. Nah, kedudukan status sosial itu akan terpandang, akan mengalami perubahan. Itu ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan integrasi sosial, ada. Dampaknya juga ternyata bisa memunculkan konflik. Bisa memberi contoh nggak kok memunculkan konflik? Kira-kira apa? Orang sirik, Pak. Iya, benar sekali, orang yang sirik. Yang adak-adak dan jadi iri kaya gitu. Padahal kan setelah berusaha bekerja mungkin. Nah, iya benar sekali. Ada yang merasa iri hati, sirik dan lain sebagainya. Terus upayanya apa kalau misalnya ada yang terjadi iri kayak gitu? Cuekin aja Pak. Biarin aja orang iri. Ya, perlu adanya istilahnya dirangkul ibaratnya. Oh, dirangkul ya, pendekatan Pak. Diri. Dirangkul bukan ini ya, tanda kutip dirangkul, didekati gitu ya, didekati. Kemudian kita berbaik kan gitu ya. Jangan kemudian wah dia iri, udah biarin aja kan. Gitu. Nah, kemudian bisa juga dampak mobilitas, gangguan psikologi seperti yang Bapak tampilkan di awal tadi. Orang ketangkap KPK, akhirnya timbul kejiwaannya, ya kan, malu dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bermain dari materi yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kira-kira apa yang tidak dimengerti? Paham, Pak. Saya paham, Pak. Gampang ya, paham, materi Bapak. Hari ini gampang ya? Gampang, Pak. Ya, nah sekarang tugas kalian, ini ada soal. Kalian yang sudah masuk ke Nirpot tadi. Nah, ini namanya time to climb. Nanti kalian berlomba, kayak kuis. Berlomba. Nah, seperti ini ya. Nah, berlomba, silakan kalian tentukan dulu karakter kalian masing-masing. Ada yang
Doraemon, ada yang apa, banyak sekali di situ karakternya. Nah, baru kemudian klik start. Nah, di situ ada soal-soal yang berkaitan dengan materi yang Bapak sharekan tadi. Ya. Kemudian sekarang kalian ini ada gambar Nadiem Makarim. Kira-kira Nadiem Makarim itu melakukan mobilitas vertikal atau horizontal? Kalau vertikal naik atau turun? Silakan diskusikan dengan temanmu, ya. Yuyun dengan Siti, Nuraini dengan Nindi, ya. Kemudian Dian dengan siapa? Dengan Nur juga boleh lah, ya, bertiga seperti itu. Ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan di Google Form yang Bapak berikan, ya, melalui aplikasi Google Form, ya, di Google Classroom. Itu ya. Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Ya Pak, udah paham Pak. Udah paham ya? Karena waktunya sebentar lagi mau bel, jadi kesimpulan yang diperoleh hari ini kira-kira apa? Kesimpulan yang diperoleh hari ini kira-kira? Kesimpulannya Pak, adanya mobilitas sosial di setiap orang mungkin. Adanya mobilitas, Ya, ada yang vertikal, ada horizontal. Ya, kemudian mobilitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kan ya tadi ya? Iya. Ya, kan itu kan. Terus saluran-saluran mobilitas itu ada melalui dunia pendidikan, ya kan? Ya Pak. Nah, ada politik, ya. Terus apalagi? Sosial. Sosial, kemudian profesi, ya kan? Itu. Baik anak-anak, untuk berikutnya kalian tetap harus mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang pluralitas. Ya, materi berikutnya kalian membaca mengenai pluralitas masyarakat di Indonesia. Jangan lupa untuk soal ini, LKPD ini tetap dikerjakan, kemudian dikirim melalui Google Form yang Bapak fasilitasi ya. Nanti kalian bisa melihat di Google Classroom. Baik Pak. Ya. Sebelum kita akhiri, kita harus berdoa dulu ya, berdoa untuk mengakhiri kegiatan, mensyukuri supaya kegiatan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, Yun, boleh mimpin doa penutup Yun? Ya Pak. Teman-teman, kita akhiri, tapi kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yun. Untuk anak-anak, sampai ketemu kembali dalam proses pembelajaran virtual ya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak, makasih. Jumpa Bapak. Ya. Makasih. Makasih Pak. Sama-sama.